Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Lentera Dhamma. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Bersama saya, Upacarika Rowin Triansil, Sarjana Ekonomi, dan pada hari yang berbahagia ini, kita berkesempatan untuk mendengarkan sharing Dhamma dan sharing pengetahuan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Susana, Sarjana Ekonomi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang sementara ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Permabudi Kota Makassar. Ya, makasih Bu Susana atas waktunya. Sama-sama. Ya. Dan akan membahas topik ini mengenai ego to eco ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Ini saya mungkin masih awam ya Bu ya. Pengertian dari kata ego dan eco di sini ini mau diurai tentang seperti apa Bu? Oke, jadi terima kasih. Hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing bersama pemirsa di rumah, Rowin. Jadi kita ingin ngobrol tentang ego to eco. Ego di sini yang saya maksud adalah ego system to ekosistem. Jadi ego tuh egois gitu. Jadi sebenarnya sama seperti ego system tuh ya selama ini sistem bagaimana kita berpikir hanya selalu memikirkan diri kita sendiri saja. Nah, bagaimana supaya yang perilaku kita yang selama ini hanya berputar di ego system, berputar di kepentingan diri kita sendiri, harus kita rubah menjadi ekosistem. Berbicara tentang bagaimana kita bukan lagi berperilaku hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk ekosistem, untuk lingkungan kita bersama, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Tadi yang saya nangkap ego itu ya egois ya. Ego ya saya masih awam banget ya Bu. Makasih banyak. Nah, mungkin untuk topik yang akan dibahas ini Bu, mungkin dilihat dari ajaran Buddha, apakah mungkin ada referensi di Sutta atau di Tipitaka yang juga mungkin membahas sejalan dengan ego to eco ini? Oke, jadi begini, Rowin. Jadi sebenarnya di dalam ajaran Buddha yang kita pelajari kan, khususnya kalau di saya dari Nichiren Shoshu, jadi itu ada kata yang mengatakan bahwa istilahnya itu bunyinya begini, Eishofuni. Eishofuni itu artinya lingkungan adalah saya. Terus ada juga Shohojisho. Shohojisho itu adalah saya adalah cerminan lingkungan, lingkungan adalah cerminan saya. Artinya sebenarnya Buddha ingin mengatakan bahwa saya manusia itu adalah cerminan dari lingkungan. Lingkungan pun sebenarnya adalah cerminan dari saya. Jadi saya dan lingkungan ini bukan dua hal yang berbeda. Bukan dua hal yang dipisahkan antara manusia dan lingkungan. Lingkungan dan manusia itu bukan dua hal yang berbeda, tetapi dua hal ini saling berkaitan. Hanya selama ini orang itu seringkali salah kaprah. Yang dia lakukan setiap hari, apa yang kita jalani dalam keseharian kita jauh masih lebih banyak kita hanya memikirkan ke diri kita sendiri tanpa memikirkan efeknya ke lingkungan. Sebenarnya tanpa kita memikirkan efeknya ke lingkungan pun, tahu-taunya apa yang kita lakukan juga berdampak ke lingkungan. Tidak harus apa yang kita lakukan bahwa ini berdampak ke lingkungan, tidak, tapi apapun yang kita lakukan, baik itu yang bagus maupun itu yang kurang bagus, pasti akan ada dampaknya ke lingkungan. Demikian sebaliknya, apa yang ada di lingkungan kita juga akan berdampak ke kita. Tetapi yang saya ingin ajak hari ini adalah bagaimana kita sebagai manusia yang sudah, artinya kita bisa berpikir ya. Ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan langkah, sebaiknya bukan hanya untuk memikirkan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita perlu memikirkan kalau saya mengambil langkah ini, apakah
ini ada efek atau dampaknya ke lingkungan sekitar saya, bukan hanya alam semesta, termasuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Seperti itu cara kita berpikir dan cara kita berperilaku setiap hari. Maksudnya ego to ego ini adalah ayo rubah cara berpikir kita, bukan hanya memikirkan diri kita, tapi kita memikirkan efeknya ke lingkungan kita, baik ke orang di sekitar kita maupun ke alam semesta yang ada di sini gitu. Ya, pada selama ini yang hanya kita pikirkan adalah saya, toh juga nggak membuahkan hasil yang lebih besar gitu. Seperti itu ya, menarik sekali ya pemirsa. Saya tertarik tadi dengan yang Ibu Susan bahas mengenai merubah cara berpikir. Yang tadinya mungkin kita lebih memikirkan kepada diri kita, tetapi kita berbuat dan berpikir juga untuk memberikan dampak ya terhadap lingkungan. Nah, kira-kira di dalam keseharian kehidupan, Bu, itu langkah-langkah apa? Seperti apa contohnya mungkin? Yang paling gampang ya? Ya, yang paling gampang, Bu. Yang paling simpel tuh sebenarnya begini, ini sekarang ya kita lagi concern masalah lingkungan, masalah lingkungan hidup, khususnya masalah sampah. Dari pagi kita bangun sampai kita malam kita istirahat, itu manusia menghasilkan begitu banyak sampah. Yang kalau mau dipikir, mungkin aja ada sampah yang sebenarnya tidak perlu kita hasilkan pada hari itu gitu. Jadi secontoh misalnya paling gampang, saya ibu-ibu ya, kalau belanja setiap hari kan pasti belanja nih untuk kebutuhan anak, untuk makan, untuk apapun itu. Nah, biasanya kan kalau kita tidak membawa kantong belanja dari rumah, artinya kita masih memakai kantong plastik. Sekali pakai. Nah, hal ini tuh kita kadang nggak pikir panjang gitu. Begitu kita di toko kita maksudnya kayaknya enteng sekali gitu. Kita barang masuk di plastik, keluar dari toko plastiknya udah kita buka, udah menjadi sampah pada saat itu juga gitu. Dibuang langsung gitu. Padahal kita nggak pikir itu cuman waktu beberapa menit, mungkin cuman beberapa detik ya. Barang yang tadinya seharusnya mungkin masih bisa, dia nggak menjadi sampah, dia nggak berakhir begitu cepat. Karena kita nggak memikirkan jangka panjang, sehingga begitu tahu-tahu kita keluar, kita udah barang itu udah jadi sampah. Mungkin padahal kantong plastik itu masih bisa berumur beberapa hari lah, atau mungkin masih bisa dipakai ulang, atau mungkin masih bisa bahkan disimpan lebih lama kalau kita membawa kantong belanja sendiri. Atau ya kalau memang barang yang kita belanja itu tidak terlalu banyak, saya masih bisa pegang, karena biasanya kan memang saya kemana-mana juga naik mobil, barang itu masih bisa saya pegang, saya taruh di mobil aja gitu kan. Sebaiknya dengan kita berpikir bahwa saya mengurangi satu lembar sampah plastik itu pun juga sebenarnya sudah berguna, karena bayangkan kita keluar dari toko, kita sudah menghasilkan 1 lembar sampah plastik, sementara sampah plastik ini butuh waktu ribuan tahun untuk bisa lebur. Kita tidak pernah tahu bahwa ketika sampah ini terus tahu-taunya masuk di laut, terus tahu-taunya mencemari lingkungan atau masuk di tanah, tidak bisa lebur dengan tanah gitu. Banyak hal dampak yang rentetan panjang yang terjadi dengan si 1 lembar kantong plastik ini yang kita tidak pikirkan gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mengambil keputusan untuk oke, saya mau repot sedikit membawa kantong belanja setiap saat di dalam tas saya supaya saya nggak memakai kantong plastik sekali pakai itu lebih banyak gitu, itu aja sudah berpengaruh sebenarnya untuk kita udah mulai memikirkan lingkungan kita. Nah, mulai dah dari situ, dari hal-hal kecil gitu. Sama seperti kita kemana-mana kita butuh minum, tapi kita juga mobilitasnya tinggi. Bawalah tumbler supaya kita nggak setiap saat ketika kita butuh minum kita harus beli minuman kemasan sekali pakai gitu. Sekarang pun sebenarnya minuman kemasan sekali pakai itu juga nggak sebersih kalau kita bawa air sendiri dari rumah kan gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini ketika kita mulai memikirkan untuk menghemat plastik, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, saya memikirkan lingkungan
lingkungan adalah saya adalah lingkungan. Jadi ketika kita melakukan itu tanpa sadar tuh sebenarnya ya, efeknya juga akan kembali ke kita kok. Gitu. Iya. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk sembarang memakai plastik, efeknya juga akan kembali ke kita. Begitu plastik itu masuk di lautan, mencemari makhluk-makhluk yang berada di lautan gitu. Nah, kita mungkin Bapak Ibu teman-teman makan ikan, padahal ikan itu sebenarnya sudah tercemar oleh mikroplastik. Yang notabene sebenarnya itu adalah bibit kanker gitu. Makanya kenapa sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah di usia muda juga sudah kena kanker. Sebenarnya karena sumber makanan kita pun sudah tercemar gitu. Nah, kalau kita nggak mulai untuk memikirkan hal ini jauh lebih panjang, orang pikir repot ya, kayaknya memikirkan sejarah plastik ini mau kemana ketika kita hanya mau memakai plastik itu sebentar saja, loh kayaknya repot sekali. Tapi kalau kita mulai mau berpikir ini, maka kita berarti mulai mau mengambil langkah untuk berpikir yang lebih baik tentang kehidupan kita. Seperti itu ya, wah menarik sekali ya. Jadi dari gambaran panjang yang Ibu Susan berikan tadi, sampah plastik yang kayaknya sepele banget pemirsa ya, kita buang begitu saja. Rentetannya mungkin aja itu nanti jatuh ke laut, terus dimakan sama ikan-ikan menjadi mikroplastik, balik ke kita ya. Iya. Jadi vitamin dong ya. Jadi itu circle yang sebenarnya mungkin secara kasat mata kita nggak melihatnya secara langsung. Orang ya. nggak nyadar ya. Iya. Orang nggak nyadar, akhirnya balik menyerang kita sendiri loh. Betul. Jadi kayak sebenarnya kan kita menjaga lingkungan ini tuh sudah menjadi tugas manusia sebenarnya. Karena kenapa, Robin? Manusia itu sebenarnya makhluk yang paling lemah. Bahkan tidak lebih kuat dari seekor cacing. Oh. Cacing, serangga, atau apapun itu mikroorganisme, kalau sampai cacing, serangga, mikroorganisme itu hilang dari muka bumi ini, maka hidup manusia akan celaka. Kita juga pasti nggak akan hidup bertahan lama karena setiap hari kita menghasilkan sampah, sementara sampah itu nggak mengalami pembusukan karena nggak ada mikroorganisme. Bayangkan kita hidup menumpuk sampah di samping kita, di sekitar kita, timbul berbagai macam penyakit. Berapa lama kita bisa bertahan hidup? Sementara sama seperti alam juga, pohon dan sebagainya gitu. Kalau kita mau ini kan sebenarnya pohon itu tumbuh begitu saja sebenarnya ya. Iya. Tanpa kita siram pun sebenarnya dia tumbuh aja, kan ada air hujan dan sebagainya gitu. Jadi kenapa saya katakan tadi manusia tuh sebenarnya lemah? Karena itu tadi, kalau bahkan lebih lemah dari kalau nggak ada manusia, cacing bisa hidup dengan bagus. Alam semesta bisa hidup dan berlangsung dengan lebih baik tanpa kehadiran manusia di situ gitu. Justru dengan adanya kehadiran manusia maka kehidupan mereka justru makin terancam. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya kenapa saya katakan bahwa manusia itu lemah? Karena justru manusialah yang tidak bisa hidup tanpa bantuan lingkungan sekitarnya. Manusia nggak mungkin hidup tanpa adanya makanan. Manusia nggak mungkin hidup tanpa adanya air. Manusia nggak mungkin hidup tanpa bantuan orang-orang di sekitarnya. Kita kalau mau menyakiti badan kita nggak akan melawan. Ya, betul. Saat ini kita pun mau celaka gitu, kita mau potong misalnya tangan kita, apakah tangan kita melawan? Kan nggak melawan. Ya kan? Sebenarnya tubuh manusia ini sangat lemah. Makanya sebenarnya agak sedikit miris dan mengherankan ketika justru manusia merasa dia adalah orang yang lebih hebat di muka bumi ini. Padahal manusia nggak ada apa-apanya kalau nggak ada alam semesta ini. Nah, kalau kita tidak memikirkan, kalau kita tidak berperilaku untuk memikirkan alam semesta kita, itu sama saja dengan bunuh diri. Karena artinya kita mulai merusak sumber kehidupan kita. Kalau sumber kehidupan kita, alam semesta ini rusak, apakah kita bisa bertahan? Tentu kita akan pelan-pelan juga menuju kepunahan ya. Iya kan? Jadi manusia lucu. Kita pingin umur panjang, kita pingin hidup yang lebih sehat.
tapi yang kita pupuk setiap hari bukan langkah yang menuju ke sana. Gitu. Jadi itu perlu menjadi bahan pemikiran kita dalam melakukan keseharian kita. Oh ya, wah, ternyata banyak sekali ya contoh yang bisa kita lakukan, seperti kantong plastik itu. Kadang-kadang aku lihatnya sekarang kan di market itu sampai berbayar, tapi sebagian masyarakat masih tetap ya bela-belain, rela ya beli kantong plastiknya, saking terbiasa untuk tidak membawa mungkin goodie bag ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin saran dari Bu Susan ini, kita kemana-mana baiknya mungkin bawa goodie bag ya. Iya. Ya, tas kain itu seperti itu. Iya, bawalah demi masa depan kita. Iya. Jadi apapun yang, kalau kita nggak mau repot untuk menenteng barang, kita pingin lebih simple dalam menenteng, kita butuh kantong. Bawalah kantong. Kayak saya juga sering kemana-mana sering lupa bawa barang-barang itu, gimana Bu? Diikat aja ya kali ya? Ya, namanya kita mau memulai hal atau kebiasaan yang lebih baik untuk merubah ke depannya gitu. Ya, kalau kita sudah sadar, ketika kita sudah sadar itu udah terima kasih. Kesadaran itu munculkanlah selalu gitu. Artinya mungkin hari ini saya masih lupa gitu. Ya, jadi berarti saya harus ingat, mungkin saya perlu mencatat, ataukah saya perlu bikin timer sebelum saya keluar rumah, saya mesti mengingat apa saja yang harus saya bawa gitu. Ya memang kita perlu usaha untuk merubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun, mungkin ini kita jalani dengan begitu simpel, tapi karena kita nggak memikirkan bahwa seandainya kita begini terus, semua orang begini terus dan tidak ada yang mau melakukan perubahan, maka alam seperti apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita ke depan. Betul. Seandainya suatu saat nanti alam semesta ini air sekarang ya sudah makin berkurang. Sekarang kan mobil listrik sudah mulai digalakkan, karena kenapa? Bahan bakar sudah mulai berkurang. Sudah mulai susah didapatkan. Mobil listrik sudah mulai digalakkan. Nah nanti kalau kita nggak bisa hemat listrik nggak bisa pakai lagi. Terus nanti ke depan makin terbatas ruang gerak kita sebagai manusia kan. Lah, apakah ini yang kita inginkan? Tentu tidak kan. Tentu kita maunya kehidupan ke depan ini akan jauh lebih baik untuk anak cucu kita. Apa yang kontribusi yang bisa kita lakukan? Ya mulailah dari sekarang, mulai dari hari ini, mulai dari diri sendiri, dan mulailah dari hal kecil. Wah ya, luar biasa ya pemirsa ya. Baik, mungkin yang saya terpikir Bu, ini saya juga hari ini jadi tersadarkan ya. Mungkin gerakan ini wah bagus sekali ya, saya sampai nggak kepikiran. Tapi kira-kira gimana Bu dengan masyarakat yang mungkin bergerak, misalnya punya pabrik plastik atau punya toko plastik yang memproduksi plastik, menjual plastik, gimana dong? Kalau misalnya gerakan ini tahu-tahu ternyata wah banyak masyarakat yang setuju misalnya, dan banyak masyarakat yang tersadar, oh iya ya, kok kita nggak memulai untuk lebih hemat plastik misalnya pemakaian. Tentu ini kan akan berdampak juga ke perekonomian, khususnya bergerak di produksi plastik, atau ini seperti apa Bu kira-kira? Nah begini, jadi sebenarnya mungkin pabrik yang produksi plastik ini pasti akan berdampak, tetapi ketika orang menemui masalah, mereka akan mencari solusi yang baru. Jadi pabrik plastik itu akan mencari solusi yang baru, entahkah dia akan menggunakan plastik yang ramah lingkungan atau produksi yang pokoknya yang lebih ramah lingkungan. Kedepan semuanya sudah harus menjadi lebih ramah lingkungan, karena yaitu dampaknya bukan sementara sesimpel kita hanya membayar kantong plastik Rp200, dampak yang kita nggak memikirkan dampak ribuan tahun ke depan seperti itu. Itu satu, pasti akan ada solusi selanjutnya. Yang kedua adalah sebenarnya seperti ini Rowin. Jadi banyak sekali sebenarnya plastik yang masih bisa dipakai dan masih bisa didaur ulang. Tetapi karena perilaku manusia yang tidak mengerti untuk memilah, sehingga
sampah yang tadinya, sampah plastik ini yang tadinya mungkin masih bisa dipakai, kalau dia kondisi bersih, masih bagus, mungkin masih bisa dipakai. Banyak kan sekarang juga daur ulang sampah plastik gitu, dilebur lagi. Cuman kan kalau kayak gini kita ya, terus misalnya pakai plastik terus dibuang aja gitu kan, di tanah dan sebagainya, jadi kan kotor plastiknya kan. Iya, betul. Ketika plastik itu kotor, dia susah lagi didaur ulang karena dia harus dibersihkan, butuh air lagi untuk membersihkan, butuh tenaga lagi untuk mengolahnya. Kenapa enggak? Kalau kita nggak bisa memungkiri bahwa hidup ini kita pasti memakai plastik sekali pakai. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita pakai, maka kita pun harus bertanggung jawab untuk terhadap sampah ini. Artinya mungkin misalnya ketika kita pakai botol sekali pakai, ya ketika kita mau buang berarti kita harus dikecilin dulu, harus dalam kondisi bersih gitu. Ya kita simpanlah, kita tumpuklah, kita kumpulkan memang sesama botol plastik, sehingga pemulung ataupun pengolahan sampah akhir juga akan lebih mudah untuk memilah dan itu bisa didaur ulang. Kalau kita nggak mikir, kita hanya buang saja, dia jatuh ke laut, itu yang nggak bisa didaur ulang. Iya. Jadi siapa juga yang mau nangkep ya kalau di laut ya? Iya betul, dia jadinya berlumut lah, kotor lah dan sebagainya. Akhirnya kan nggak bisa terpakai, benar-benar menjadi sampah dia. Nah, ini bukan berarti kita nggak bisa pakai semua. Boleh pakai, tapi kita berarti ketika kita pakai plastik sekali pakai itu, berarti kita punya tanggung jawab untuk atas sampah itu. Caranya adalah yaitu tadi, salah satunya dengan tetap menjaga kebersihannya sebelum kita buang, kita kumpulkan dulu atau kita pilah sampah-sampah kita di rumah, plastik dengan plastik, kertas dengan kertas, sampah organik ya sampah organik gitu. Dengan begitu akan memudahkan para pemulung untuk memilah plastik, akan memudahkan untuk mendaur ulang plastik yang memang masih bisa kita daur ulang gitu. Ini nih sekaligus sebenarnya perilaku bukan hanya sekedar memelihara lingkungan, ini adalah aplikasi dari kata-kata Buddha yang kita pelajari setiap hari. Wah, ya. Menarik sekali ya pemirsa ya. Dan tak terasa pemirsa, kita sudah hampir tiba di penghujung acara ini. Mungkin ada closing statement Bu untuk para pemirsa di rumah dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Ya, jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa manusia adalah cerminan lingkungan, lingkungan adalah saya. Jadi manusia dan lingkungan tidak terpisahkan. Manusia adalah makhluk yang paling lemah di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita sangat butuh alam semesta ini sebagai sumber kehidupan kita. Sementara alam semesta ini bisa jauh lebih baik tanpa manusia. Jadi sebenarnya manusia harus menjaga lingkungan ini karena lingkungan adalah sumber kehidupan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam keseharian kita justru memusnahkan sumber kehidupan kita sendiri. Mulailah dari sekarang, mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal kecil. Mari kita menjaga lingkungan ini sebagai wujud dari aplikasi kata-kata Buddha. Wah ya, luar biasa sekali pemirsa ya. Saya juga terima kasih Bu atas sharingnya. Saya juga jadi ikut tersadar ya. Nanti mulai mau bawa deh ya goodie bag kemana-mana. Bawa tumbler. Iya, harus seperti itu. Harus seperti itu ya Bu ya. Gak apa-apa repot dikit ya. Gak apa-apa repot, tapi efeknya jangka panjang. Jangka panjang ya. Iya. Baik, anumodana dan terima kasih Bu Susan atas sharing dhamma dan sharing pengetahuannya yang begitu luar biasa pada hari ini. Dan demikianlah pemirsa, kita tiba di penghujung acara dan jangan lupa saksikan terus Lentera Dhamma hanya di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Terimalah salam Buddhis kami, Namo Buddhaya. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita mendengarkan persembahan lagu Buddhis yang akan dibawakan oleh adik-adik kita. Terima kasih pemirsa. Harumnya bunga cempaka, harum
Jangan